Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tekanan fluida dan hukum Pascal. Kita pasti sering melihat di banyak rumah, tangki air diletakkan di menara yang tinggi. Mengapa tidak diletakkan saja di dapur, dekat dengan keran? Apa hubungan tinggi tangki dengan tekanan air? Nah, ternyata untuk menjawab semua itu, kita bisa menggunakan konsep fisika loh. Konsep-konsep fisika yang relevan dengan masalah. Pada tekanan dalam fluida statis, kita menggunakan persamaan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan fluida, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Itu untuk air sekitar 1000 kg per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian H merupakan tinggi kolom fluida atau M dan diukur dari permukaan air ke titik keluaran atau keran. Nah, tekanan dalam fluida meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Hal ini karena semakin dalam maka semakin banyak massa air di atas titik tersebut yang memberikan gaya ke bawah akibat gravitasi. Oleh karena itu, semakin tinggi posisi airnya, misalnya di dalam tangki yang diletakkan di atap, maka tekanan air yang dihasilkan di dasar atau di keran juga akan semakin besar. Kemudian jika tangki diletakkan sejajar atau lebih rendah dari keran, maka nilai menjadi nol atau negatif. Artinya, tidak ada tekanan, dorongan untuk mengalirkan air. Dengan demikian, aliran air akan lemah atau bahkan tidak mengalir. Konsep yang berikut yaitu konsep hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal yaitu jika tekanan diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum ini berlaku untuk semua fluida dalam sistem tertutup. Artinya, jika sebuah gaya diterapkan ke fluida atau seperti air di dalam tangki dan pipa, maka gaya tersebut akan menekan fluida dan kemudian akan diteruskan ke bagian sistem dengan tekanan yang sama. Dalam konteks rumah tangga, ketika air dari tangki ditekan oleh gravitasi, maka tekanan ini diteruskan ke segala bagian pipa, kemudian didistribusi sampai ke ujung keran. Kedua konsep ini saling melengkapi dan menjelaskan fenomena mengapa tangki air rumah diletakkan di tempat tinggi. Dalam sistem distribusi air rumah tangga, seperti pada tangki air yang diletakkan di tempat tinggi, terdapat dua konsep penting dalam mekanika fluida yang saling berkaitan, yaitu tekanan dan fluida statis dan juga hukum Pascal. Tekanan dalam fluida statis dijelaskan melalui persamaan yang menunjukkan bahwa tekanan pada satu titik dalam fluida berbanding lurus dengan massa jenis fluida atau Rho, percepatan gravitasi bumi atau G, dan ketinggian atau kedalaman kolom fluida dari permukaan atau H. Artinya, semakin tinggi posisi permukaan air dalam tangki, maka tekanan yang dihasilkan pada dasar tangki atau di ujung pipa akan semakin besar. Inilah alasan utama mengapa tangki air rumah sebaliknya diletakkan di tempat tinggi agar dapat menghasilkan tekanan air yang cukup besar untuk mendorong air keluar melalui keran tanpa bantuan pompa.
Sementara itu, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Dalam konteks ini, air dalam pipa dianggap sebagai fluida dalam ruang tertutup. Maka, tekanan yang terbentuk akibat gaya gravitasi dari ketinggian tangki akan diteruskan secara merata ke segala pipa distribusi. Tekanan yang sama ini kemudian memungkinkan air keluar dari keran di berbagai ruangan rumah dengan kekuatan yang serelatif setara. Kemudian, selama tidak ada kehilangan tekanan yang signifikan akibat gesekan atau hambatan lain dalam pipa. Dengan demikian, tekanan fluida menentukan besarnya tekanan berdasarkan tinggi permukaan air, dan juga hukum Pascal menjamin bahwa tekanan tersebut dapat sampai ke semua titik dalam sistem pipa. Kedua konsep ini bekerja bersama dalam mendukung fungsi distribusi air tanpa mesin tambahan. Tanpa tekanan yang cukup atau karena tangki terlalu rendah, air tidak akan bisa keluar dengan deras. Namun, walaupun tekanannya cukup besar, tanpa adanya prinsip transmisi tekanan dari hukum Pascal, tekanan itu tidak akan sampai secara efektif ke seluruh pipa. Oleh karena itu, tekanan fluida dan hukum Pascal merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan dalam menjelaskan fenomena tangki air di rumah tangga. Jawaban terhadap masalah. Hitung tekanan untuk tangki air setinggi 1 meter, 5 meter, dan 10 meter. Kita menggunakan rumus tekanan yaitu Rho kali G kali H. Di situ diketahui terdapat Rho-nya 1000 kg per meter kuadrat, kemudian G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang pertama pada tinggi 1 meter. Nah, kita menggunakan persamaan yang tadi, sehingga P sama dengan 1000 dikali 9,8 kali 1, didapatkan hasil 9.800 Pascal. Kemudian pada tinggi 5 meter, itu P-nya sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali dengan 5, sehingga mendapatkan hasil 49.000 Pascal. Kemudian pada tinggi 10 meter, itu juga sama, P sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 10 sama dengan 98.000 Pascal. Selanjutnya, kita akan melihat pada grafik yang ada. Di situ kita akan menjelaskan hubungan tekanan dan juga tinggi tangki. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan bahwa bagaimana tekanan air dalam satuan Pascal berubah seiring dengan peningkatan tinggi tangki dalam satuan meter. Nah, mari kita perhatikan sumbu horizontal yang mewakili tinggi tangki dalam satuan meter. Ini adalah kedalaman air atau ketinggian kolom air yang sedang diamati. Kemudian, pada sumbu vertikal, kita memiliki tekanan yang diukur dalam satuan Pascal. Ini adalah gaya yang diberikan oleh air per satuan luas. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ketika tinggi tangki adalah 2 meter, maka tekanan yang dihasilkan sekitar 20.000 Pascal. Sekarang kita perhatikan apa yang terjadi saat kita meninggikan tinggi tangki. Ketika tinggi tangki naik menjadi 4 meter, tekanannya meningkat menjadi sekitar 40.000 Pascal, dan begitu juga seterusnya. Pada tinggi tangki 6 meter, tekanan mencapai 60.000 Pascal, dan pada 8 meter, tekanan mencapai 80.000 Pascal. Nah, pada puncaknya, saat tinggi tangki mencapai 10 meter,
tekanan air melonjak hingga mencapai sekitar 90.000 atau bahkan mendekati 100.000 Pascal. Kita akan melakukan simulasi untuk mengetahui permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu terkait mengapa kebanyakan tangki air diletakkan di tempat-tempat yang tinggi pada perumahan atau tempat-tempat lainnya. Pada simulasi ini terdapat sebuah tangki yang berada di ketinggian tertentu, terdapat juga sensor tekanan, ada alat ukur untuk mengetahui tinggi dari tangki atau kedalaman dari fluida. Selanjutnya kita tekan pada menu rules di sebelah kanan, akan muncul penggaris atau alat pengukur, di mana kita bisa melihat tinggi dari tangki tersebut 15 meter dan kedalaman fluida itu 10 meter. Selanjutnya kita tekan pada menu rules di sebelah kanan, akan muncul penggaris atau alat pengukur, di mana kita bisa melihat tinggi dari tangki tersebut 15 meter dan kedalaman fluida itu 10 meter. Selanjutnya kita letakkan menu pressure pada dasar tangki yang berisi fluida. Hal ini dilakukan untuk mengukur besarnya tekanan dari fluida pada kedalaman tertentu atau ketinggian tertentu. Setelah kita menempatkan beberapa menu yang diperlukan saat melakukan simulasi, seperti sensor tekanan dan pengukur, kita bisa melakukan simulasi untuk mengetahui hal apa yang terjadi. Dengan cara kita menggeser tombol atau keran penutup dari tangki tersebut. Dan secara perlahan-lahan air akan keluar dengan kecepatan tertentu dan membentuk sudut tertentu. Tetapi hal yang akan kita fokuskan dalam simulasi ini adalah melihat tekanan yang terjadi. Bisa dilihat dari simulasi yang dilakukan, tekanan akan perlahan-lahan menurun, sesuai juga dari ketinggian fluida yang tinggi hingga rendah karena airnya keluar. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi atau dalam kedalaman suatu fluida, maka tekanannya juga semakin besar. Bisa terlihat bahwa teori ini sesuai dengan simulasi yang kita lakukan. Pengamatan pertama pada ketinggian fluida 10 meter berdasarkan simulasi PET yang dilakukan. Pada kondisi yang ditampilkan, pengukuran tekanan di dalam tangki air menunjukkan nilai sebesar 196,9 kilopascal saat ditempatkan pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Pengamatan kedua dengan ketinggian fluida 5 meter. Berdasarkan simulasi PET yang dilakukan, diamati bahwa pengukur tekanan di dalam tangki air kini ditempatkan pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air. Pada kedalaman ini, pengukur menunjukkan tekanan absolut sebesar 148,1 kilopascal. Perubahan kedalaman dari 10 meter menjadi 5 meter mengakibatkan penurunan tekanan dari 196,9 kilopascal menjadi 148,1 kilopascal, dengan jelas menggambarkan prinsip tekanan hidrolik, yaitu tekanan fluida berkurang seiring dengan berkurangnya kedalaman dari permukaan. Pengamatan ketiga dengan ketinggian fluida 1 meter. Berdasarkan simulasi PET yang dilakukan, pengukur tekanan di dalam tangki air kini berada pada kedalaman yang sangat dangkal, yaitu 1 meter di bawah permukaan air. Pada posisi ini, pengukur menunjukkan tekanan absolut sebesar 113,8 kilopascal sebagaimana yang terdapat pada simulasi yang ditampilkan. Nilai tekanan ini adalah yang terendah di antara ketiga skenario atau pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, secara konsisten membuktikan bahwa prinsip tekanan fluida berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dangkal suatu titik dari permukaan, semakin rendah tekanan absolutnya.
Dapat disimpulkan dari ketiga percobaan yang disajikan melalui simulasi PET, sebuah pola konsisten terungkap mengenai hubungan antara kedalaman fluida dan tekanan yang dialaminya. Dalam setiap pengamatan, tekanan atmosfer di permukaan air tetap konstan, yaitu sekitar 100,979 kPa. Namun, saat pengukuran tekanan ditempatkan pada kedalaman yang berbeda dari dalam tangki, nilai tekanan absolut yang terbaca menunjukkan variasi yang sangat jelas. Pada kedalaman 10 meter, tekanan terukur 196,9 kPa. Kemudian, pada kedalaman 5 meter, tekanan menurun menjadi 148,1 kPa. Dan pada yang terakhir, kedalaman paling dangkal sekitar 1 meter, tekanan menjadi 113,8 kPa. Hasil percobaan ini secara jelas mendemonstrasikan prinsip dasar hidrostatis, yaitu tekanan dalam fluida meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Semakin dalam suatu titik pada permukaan fluida, semakin besar tekanan absolut yang dialaminya dan sebaliknya. Hasil pengamatan ini memperkuat pemahaman mengapa tangki air di dalam kehidupan sehari-hari ditempatkan di tempat yang sangat tinggi atau tinggi. Penempatan ini memanfaatkan prinsip gravitasi dan tekanan hidrostatik. Semakin tinggi posisi tangki air terhadap permukaan tanah, maka semakin besar tekanan yang diberikan di dalam pipa ke titik keluaran. Tekanan ini menyebabkan air dapat mengalir secara alami dari tempat tertinggi ke tempat yang rendah tanpa bantuan pompa. Fenomena ini sejalan dengan prinsip gradien tekanan, yaitu aliran fluida selalu bergerak dari tinggi ke tekanan yang rendah. Oleh karena itu, tangki air di atas bangunan bukan hanya strategi teknis, melainkan wujud penerapan prinsip fisika yang efisien dan hemat energi. Kesimpulannya, semakin dalam atau tinggi suatu kolam, semakin besar tekanannya. Dan semakin tinggi penempatan tangki, semakin optimal distribusi air secara gravitasi. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.